Kisah tewasnya Panglima Agung Ibrahim Chunda di tangan Algojo TPR. Dalam gerakan penjarahannya yang ia lakukan tatkala menuju Kutaraja, Satuan Laskar TPR pimpinan Tengku Amir Hussein Al-Mujahid berhadapan dengan Laskar Tengku Ibrahim Panglima Agung Chunda di Luk Semawe. Akibatnya terjadi bentrokan fisik antara kedua laskar tersebut yang masing-masing pihak ingin mempertahankan kedaulatannya. Rupanya pasukan Tengku Ibrahim Panglima Agung cukup tangguh untuk dikalahkan oleh TPR. Oleh karena itu, pihak TPR terpaksa meminta bantuan Laskar Mujahidin dari Tengku Muhammad Daud Berie untuk mengakhiri perlawanan yang diberikan oleh pasukan Tengku Ibrahim tersebut. Satuan Laskar yang dikirim oleh Tengku Muhammad Daud Berie untuk menyerang pasukan Tengku Ibrahim Panglima Agung Chunda dipimpin oleh Tengku Daud Tangse. Setelah berhasil mengalahkan perlawanan Laskar Tengku Ibrahim Panglima Agung Chunda, maka Laskar TPR secara lempang menuju ke Kutaraja. Sepanjang rute yang dilalui, mereka melakukan penjarahan terhadap ule-balang yang mereka anggap perlu diganti. Di Kutaraja, satuan TPR tersebut mendapat bantuan dari Laskar Kesatria Pesindu. Gabungan kedua Laskar TPR dengan Pesindu inilah yang meneruskan gerakan penjarahan terhadap ule-balang di pantai barat Aceh. Tengku Ibrahim atau yang lebih dikenal sebagai Panglima Agung Ibrahim, anak ule-balang Chunda, telah ditembak mati setelah pengadilan rakyat yang dibentuk oleh ketua gerakan pembersihan itu membuktikan dia bersalah. Ia ditembak mati pada sebuah bukit kecil jalan menuju Panton Labu. Menurut keterangan yang diperoleh, Tengku Ibrahim itu terbukti bersalah karena menyusun satu barisan di bawah tanah untuk menentang orang-orang Pusa, dan itulah sebabnya maka ia selalu bolak-balik dari Luk Semawe ke Langsa. Tengku Abdullah Paloh dan beberapa orang lainnya di Langsa adalah kaki tangannya. Tindakan yang dilakukan oleh Tengku Ibrahim ini disebabkan karena ingin membalas dendam terhadap penculikan dan pembunuhan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak diketahui terhadap pamannya Tengku Bujang belum lama setelah peristiwa Cumbuk terjadi. Dalam penjara, ia telah dirantai dengan rantai besi yang besar. Ia seorang yang kuat. Kabarnya, rantai yang begitu besar itu dapat diangkat olehnya dan dibandingkan ke muka Tengku Abdullah Paloh yang dianggap telah mengkhianat kepadanya. Sehingga muka Tengku Abdullah Paloh itu luka-luka. Setelah dia dijatuhi hukuman mati, ia pun dibawa ke bukit kecil itu dan di sana telah siap digali sebuah lubang untuk kuburnya. Tapi ketika ia ditembak, peluru pistol itu sedikit pun tidak memberi bekas terhadap kulitnya. Ia ditikam dan ditetak dengan parang, itu pun tidak juga lut. Setelah puas para algojonya yang ingin berusaha membunuhnya itu, namun tidak jua berhasil, ia pun lalu berkata, "Benarkah saya ini bersalah?" "Benar, engkau bersalah," ujar orang-orang itu. "Benarkah tuan-tuan mau membunuh saya?" "Benar." "Kalau begitu, tembaklah saya di sini," katanya. Lalu ia membuka mulutnya dan orang itu pun menembak di dalam anak lidahnya. Ketika itulah pelor baru bisa menembus kepalanya sampai ke belakang dan ia pun mati. Mayatnya digotong ke dalam lubang itu lalu ditimbun. Kata orang, tempat itu sekarang berhantu.
Tengku Ibrahim Panglima Agung Cunda, seorang yang sangat gentleman dalam menjemput kematiannya.